Physics time. Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Aufa. Hari ini kita akan masuk ke pembelajaran yang baru, yaitu gerak parabola. Ya, seperti namanya, pasti lintasannya juga parabola. Contohnya apa? Kalau orang nendang bola di lapangan gitu ya, contohnya sepak bola kayak gitu, dia kan atau contoh lainnya nanti seperti ini ya. Contoh lain dari gerak parabola itu adalah ini ya, mainan Angry Bird. Oke. Nah, di sini ini yang paling mendekati karena apa? Karena di sini parabolanya itu adalah parabola ideal alias simetri gitu ya, kanan sama kirinya sama. Kalau kita ngomongin sepak bola, maka dia sebenarnya nggak sama gitu ya, jadi di ujungnya agak turun sedikit kayak gitulah ya. Kenapa nggak simetri? Karena masih ada gaya gesekan udara dan lain sebagainya. Sedangkan kalau di permainan ini kan ya kagak ada udara gitu kan ya, namanya juga game. Oke. Nah, jadi parabola itu seperti ini, harus simetri. Yang kita anggap ini simetri biar ngitungnya gampang ya. Nah, jika ada bola A dilempar, maka dia suatu ketika akan mencapai titik B, suatu ketika mencapai titik C, suatu ketika sampai di ujung ya, sampai ke tanah lagi di titik D. Jika A aku lemparin dengan kecepatan V0 dengan sudut elevasi θ, maka bisa kita dapetin nih, yap, kecepatan-kecepatan di sini-sini gitu ya, di B, C, D. Sehingga di B kita sebut aja dengan VB, di C kita sebut dengan VC, dan di D kita sebut dengan VD, seperti itu. Nah, bedanya apa di sini dengan gerak-gerak yang lain? Karena dia gerak parabola melambung, kok bisa turun lagi? Ya jelas ya, karena ada percepatan gravitasi ya. Oke, percepatan gravitasi di sini nilainya G ada di arah Y, maka di sumbu X sebenarnya nggak ada yang mempengaruhi. Nah, karena nggak ada yang mempengaruhi, di X itu geraknya adalah GLB ya, gerak lurus beraturan. Sedangkan di Y itu GLBB karena ada percepatan gravitasi, seperti itu. Nah, yang kita lanjut, persamaan geraknya seperti apa sih? Oke, kita cek dulu di awal ya, di A ya. Di A maka kita bisa dapetin ya, V0-nya ini kita proyeksiin tuh, tek 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 ke bawah, maka jadi V0X. Kemudian yang ini ke samping dapat V0Y. Oke. Nah, kalau kalian udah belajar vektor, tahulah ya, dekos jasin, dekat pakai cos, jauh pakai sin. Di sini berarti pakai cos ya, yang V0X, sehingga vektor kecepatannya kita dapat V0 cos theta untuk V0X, dan V0Y nya adalah V0 sin theta. Kalau mau nyari V0 ya udah akar V0X kuadrat plus V0Y kuadrat. Oke, kita keep dulu. Ini dia keterangannya gitu ya, kecepatan awal, sudut elevasi, lalu posisinya seperti apa gitu ya. Posisinya 0,0 ya, jelas ya, karena ada di awal. Kok nggak ada percepatan? Ya karena percepatannya cuma percepatan gravitasi, dan di sini dia baru mau dinaikin kan, makanya belum ada ya. Kita lanjutin ya di titik B. Kalau udah dapat di titik B berarti sama ya, kita proyeksiin dulu, dapat Vx dan dapat Vy. Nah, di sini kita cara gampangnya langsung aja pakai rumus GLB kita. Untuk Vx karena namanya GLB, kecepatannya itu konstan alias sama ya, kelajuannya sama. Nilainya seberapa? Ya Vx sama dengan V0x. Oke, sama dengan segitu ya, V0 cos theta. Kalau Vy-nya pakai apa? Pakai GLBB alias rumus kita yang mana? Ada 3 rumus yang wajib kalian hafalkan ya. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS, Vt sama dengan V0 plus AT, kemudian ada S, V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, ini berarti kita pakai yang pertama, berarti pakai yang Vt sama dengan V0 plus AT. A-nya kita ubah jadi minus G karena berlawanan arah gitu ya, sehingga kita dapat V0-nya adalah V0 sin theta, tadi V0Y-nya min GT, sehingga kita dapat V itu akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat, seperti itu. Oke, untuk posisinya seperti apa? Nah, posisinya kita pakai rumus GLB lagi gitu ya. Kalau di sumbu X karena GLB berarti S sama dengan V kali T, atau X sama dengan V kali T. V-nya apa? V0X alias V0 cos theta dikali T. Nah, sumbu Y-nya bagaimana? Sumbu Y-nya sama ya, pakai S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat ya. V0T plus setengah AT kuadrat. A-nya ganti jadi min G. Oke, V0-nya udah tahu, V0 sin theta.
Terus sama ya, udah begitu aja. Ini keterangannya yang panjang teing, kalian bisa catat atau ya pahamilah ya. Oke, kalau udah tahu yang di B, sekarang kita akan menuju ke puncak ya di titik C. Di titik C, oke, suatu benda akan mencapai puncak dengan ciri-ciri V-nya sama dengan 0. Nah, kalian harus hati-hati. Kalau gerak lurus, kalian boleh tuh langsung aja V sama dengan 0 gitu ya. Tapi kalau di gerak parabola, be careful. Kenapa? Karena kalau sama dengan 0, V-nya semua sama dengan 0, maka dia langsung jatuh mablek gitu ya, jatuh ke bawah. Padahal dia masih bisa ke arah sana ya, ke arah sumbu X. Artinya yang 0 di sini hanya sumbu Y. Oke, ingat hanya sumbu Y. Sumbu X-nya sama dengan ada ya. Oke, berapa adanya? Ya sama kayak yang tadi, V0 cos theta. VY-nya 0. Nah, yang di sini biasanya yang ditanya apa? Yang ditanya adalah seringnya waktu untuk sampai di puncak berapa. Oke, kita tahu VY itu V0 sin theta min GT. VY-nya 0, maka kita dapat GTY max-nya. TY max-nya move aja ke sana, maka kita dapat jadi positif ya. So, TY max sama dengan V0 sin theta per G. Kalau udah tahu waktu untuk sampai puncak, biasanya kita ditanya lagi nih, kira-kira di manakah titik puncaknya? Nah, kalau kita ngomongin di mana, berarti kita ngomongin posisi. Kita simpen dulu yang T-nya tadi tuh, TY max-nya. Nah, kita lihat di sini posisinya apa? Posisinya itu berarti X, Y. X-nya apa? Ya V0X kali T. V0-nya itu V0 cos theta. T-nya apa? Yang ini ya, berarti masukin aja tuh. Set. V0 kali V0, V0 kuadrat. Sin theta kali cos theta. Ya berapa ini? Ya ini sebenarnya kita pakai trigonometri. Sin 2 theta sama dengan 2 sin cos ya, atau 2 kosin sama aja. Kalau kosin berarti sama dengan sin 2 theta dibagi dengan 2. Sehingga kita dapetin X pada Y max itu adalah V0 kuadrat sin 2 theta per 2G. Hati-hati, ini adalah jarak yang ditempuh saat benda sampai di puncak. Oke? Untuk Y-nya sama pakai rumus yang tadi ya, V0 sin T min setengah GT kuadrat, T-nya masukin aja TY max, sehingga kita dapetin V0 kuadrat, sin kuadrat, V0 kuadrat, sin kuadrat, G-nya bisa coret 1, sehingga kita dapat ini ya. Ini dikurangi setengah ini ya, berarti hasilnya ya setengah ini gitu kan ya, sehingga kita dapetin V0 kuadrat, sin kuadrat theta per 2G, seperti itu. Itu posisinya ya, ini keterangannya aja. Nah, kalau udah nyampe C, berarti kita bisa ke penghujung ya, ada di titik D, jarak terjauh. Nah, kalau jarak terjauh biasanya yang ditanya adalah waktu sama kira-kira jaraknya berapa sih jarak terjauhnya. Sebelum ke situ kita harus ngeproyeksiin ya si kecepatannya. Lalalala dapat Vx, lalalala dapat Vy. Nah, kalau kalian tahu ya atau lihat di sini sebenarnya ini kita bisa tulis sama atau kan tadi aku udah bilang kalau ini bentuknya itu simetri, berarti harusnya vektor kecepatannya juga nilainya sama. Nilainya sama, ya aku bilang ya, berarti di A itu harus sama dengan di D, alias sama dengan V0. Cuma bedanya adalah arahnya saja. Kalau D itu arahnya ke bawah, yang di A itu arahnya ke atas, seperti itu. Lanjut untuk ke waktu untuk mencapai jarak terjauh. Nah, tadi kita udah nyari tuh A ke C berapa, namanya TY max gitu ya. Lihat kalau simetri A ke C itu harus sama dengan C ke D, bener nggak? Yap, karena sama berarti kita bisa ngitung A ke D adalah 2 kali A ke C, bener ya? Sehingga kita dapetin TX max sama dengan 2 kali TY max. Nah, berapa TY maxnya tadi? V0 sin per G ya, sehingga kita dapat TX max-nya seperti ini. Kita masukin aja untuk posisi. Nah, posisi kalian nggak usah ngitung tuh, T-nya masukin Kak ke itu rumusnya. Nah, kagak usah. Tadi kan kita udah ngitung tuh, X-nya yang A ke C berapa gitu ya. A ke C tadi adalah ya segitu ya, panjang V0 kuadrat sin 2 theta per 2G. Nah, kita kali 2 aja tuh, kali 2, makanya 2-nya hilang di sini gitu ya. Y-nya berapa? Ya 0, kan dia lagi di tanah gitu. Oke. Udah, itu tadi semua besaran yang ada di gerak parabola. Kalian pahami, kalau kalian sebenarnya kalau udah ngerti gitu ya, sebenarnya kalian bisa kok bikin rumus-rumus kayak gini tanpa perlu menghafalkan.
Kalian cukup tahu V0-nya, V0X dan V0Y sama XY-nya aja. Nah, yang lainnya kalian bisa ngitung lagi atau bikin rumus sendiri. Oke? Kalian perlu nyoba nurunin sendiri biar kalian lebih paham. Nah, kita langsung ke contoh soal ya. Di sini ada pohon mangga yang sedang berbuah berada pada jarak 10 meter dari seorang anak. Anak tersebut sedang mengincar sebuah mangga yang menggantung pada ketinggian 8 meter. Jika anak tersebut mengarahkan batu pada 45 derajat terhadap horizontal, berapa kecepatan lemparan supaya batu mengenai sasaran? Oke, yang diketahui ya. Jadi di sini ada anak mau ngelempar ini mangga ya, mangga kayak bola, kagak apa-apa gitu ya. Nah, ketika dilempar kira-kira butuh gaya kecepatan berapa gitu ya. Padahal ini jaraknya 10 meter, tingginya 8 meter. Panjang ya, jauh banget gitu ya. Dengan sudut elevasinya adalah 45 derajat ya. Biar kagak ketahuan yang punya mungkin ya. Oke, kita selesain aja. Kita tahu kalau X-nya 10, Y-nya 8, kemudian θ-nya 45 dan G-nya 10. Sehingga yang ditanya adalah V0. Jawab. Nah, X-nya itu V0 cos theta T ya. Karena di sini kita nggak tahu dia di puncak apa enggak ya pakai rumus yang biasa aja gitu ya. X-nya adalah 10 V0 cos 45 derajat kali T sehingga kita dapat T sama dengan ini. Kalian boleh bikin kok V0 sama dengan juga boleh. Oke. Kemudian di sini Y-nya sama dengan ini ya sehingga kita bisa ganti T-nya dengan yang 10 per V0 cos 45. Ya, kita masukin sin 45 itu sama kayak cos 45 ya, setengah akar 2 bisa kita coret sama V0-nya. Kemudian ini ada 2 sama 10, 5 ya. V0 kuadrat cos 45 itu setengah akar 2 dikuadratin berarti setengah ya. Sehingga kita dapetin 8 sama dengan 10 min 5, bawahnya ingat V0 kuadrat kali setengah. Oke, min seginian gede gelondong gitu ya. Kita pindah ke ruas kiri, 8 kita pindah ke ruas kanan sehingga kita dapetin 10 min 8 itu 2 ya. Nah, ini kali ini 2 kali setengah habis sehingga dapat V0 kuadrat sama dengan 500. 500 ya di akar aja, alias 10 akar 5 meter per second. Ini dia contoh soal dari gerak parabola. Sebenarnya masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Contohnya misalkan digabungin sama impuls, momentum, gerak lurus, fluida dinamis. Nah, itu banyak lah pokoknya. Jadi silahkan kalian latihan soal yang banyak biar tambah paham gitu ya. Kalau butuh namanya partner untuk nggak tahu atau misalkan kurang paham bisa DM ya. Silahkan DM di IG udah ada di bawah ya. Silahkan dilihat. Atau misalkan mau via Twitter juga nggak apa-apa atau via komen di sini juga boleh. Itu tadi tentang gerak parabola. So thank you so much for watching. Sampai jumpa. Assalamualaikum.